Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 616-620. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya, bab 616. Evelyn mengerutkan bibirnya dan menghibur, Bu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ada begitu banyak sekastris bugs di dunia, dan kita tidak bisa berharap untuk beruntung dan tidak bertemu dengan mereka, kan? Selain itu, sekarang bahwa dia tertangkap, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi, jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri. Petik 2. Baru kemudian Hama menanggapi dengan tenang. Evelyn memberinya beberapa patah kata lagi tentang apa yang perlu dia waspadai ketika dia pergi untuk menandatangani surat cerai, sebelum menutup telepon. Pada jam 9 malam, penjahit Feng kembali. Pada saat itu, Evelyn baru saja mengirim Xiaoqing yang membawakannya sesuatu di malam hari, dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk kembali ke rumah, dia melihat sebuah mobil yang familiar terlihat dari jauh. Dia berdiri diam sampai mobil mendekat, lalu sedikit mengerutkan bibir. Penjahit Feng turun dari mobil dan mengikutinya, bersama Leng Mei. Rasa dingin membawa koper-koper. Penjahit Feng menjelaskan, sebelumnya, saya mendengar Little Emotion mengatakan bahwa beberapa barang Anda akan dibawa, dan tidak nyaman baginya untuk memegangnya, jadi saya hanya meminta Leng Mei untuk membawanya, jadi Anda dapat melihat apakah mereka adalah hal-hal ini. Petik 2. Evelyn tercengang, matanya tertuju pada koper, mengenalinya sebagai koper yang biasa dia gunakan. Dia mengerutkan bibirnya dan bertanya, apakah ini caramu mengatakan bahwa kamu akan menahan saya di sini untuk waktu yang lama? Penjahit Feng tertawa. Dia memerintahkan Lengmu untuk membawa kotak itu ke dalam sebelum melingkarkan lengannya di pinggangnya saat dia berjalan ke dalam dan berkata, apakah sulit untuk percaya bahwa kamu ingin tinggal di tempat lain? Evelyn terhenti. Kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Namun ada ilusi yang samar-samar bahwa dia telah dimakan oleh pria ini. Setelah dengan dingin meletakkan barang-barangnya, dia pergi. Ketika Evelyn melihat betapa lelahnya Tyler Feng setelah 1 hari, Rao masih ragu-ragu untuk kembali hidup, tetapi pada titik ini, dia terlalu malu untuk segera mengungkitnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan prihatin, apakah kamu sudah makan malam? Penjahit Feng menatapnya dan berkata dengan suara hangat, tidak. Jadi aku akan memasakkanmu semangkuk mie. Baik. Dia tidak menolak, dan matanya bahkan dipenuhi dengan tawa. Memandangnya seperti melihat harta karun langka yang jatuh ke tanganmu. Evelyn agak bingung dengan tatapan matanya ini, dan tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu. Saya hanya tidak bisa memikirkannya dan beralih ke dapur. Kabar baiknya adalah semua bahan tersedia di rumah dan tidak merepotkan untuk membuatnya. Dia dengan cepat membuat semangkuk mie tritip dari situ. Penjahit Feng, sebaliknya, memanfaatkan celah ini dan naik ke atas untuk mandi. Pada saat dia turun, mie sudah siap dan di atas meja, dengan warna merah, hijau dan putih di atasnya, terlihat sangat menggugah selera. Aroma makanan memenuhi meja, dan penjahit Feng duduk di meja dan tersenyum, keterampilan memasakmu telah meningkat. Itu tiba-tiba mengingatkan Evelyn pada semangkuk mie yang dia buat untuknya terakhir kali. Perasaan panas di pipiku. Penjahit Feng tidak terlalu memikirkannya dan mengambil sumpitnya dan makan. Evelyn menatapnya dengan gugup dan bertanya, apakah ini enak? Tanpa diduga, pria itu mengerutkan kening. Dia tegang. Jujur saja, meski dia bisa memasak, sudah lama sekali dia tidak memasaknya. Biasanya selalu syuting di lokasi syuting, bahkan dengan sesekali istirahat, aku sangat sibuk sehingga tidak mau menggerakkan jari, apalagi memasak. Oleh karena itu, meskipun dia punya waktu, makanannya dimasak dengan cinta kecil. Dengan perhitungan yang cermat, sudah lama sekali dia tidak memasak, dan itu wajar baginya. Tidak terlalu percaya diri. Melihat wajah penjahit Feng tidak terlalu bagus, dia bahkan tersenyum canggung, jangan memaksakannya jika rasanya tidak enak, aku akan minta dibawa pulang. Setelah itu, saya bangun untuk mengangkat telepon. Namun, hanya dengan berdiri saja, pergelangan tangan yang mengencang secara tiba-tiba, telah ditarik oleh pria tersebut. Hanya dengan sedikit dorongan, dia dengan mudah menariknya ke dalam pelukannya. Evelyn belum bereaksi, hanya merasakan spiral di depan matanya, dan ketika dia bereaksi lagi, orang itu sudah mendarat di pangkuannya. Penjahit Feng melingkari pinggangnya, menempelkan seluruh tubuhnya di pelukannya, tersenyum dengan mata rendah, menggodamu, enak, tidak perlu memesan makanan dibawa pulang. Baru saat itulah Evelyn menyadari bahwa dia melakukan itu dengan sengaja, menggoda dirinya sendiri. Perasaan jengkel muncul dari hatinya dan dia mengangkat tangannya dan memukul pundaknya dengan keras, mengertakkan gigi, kenapa kamu begitu buruk? Penjahit Feng tersenyum dengan alisnya yang unik, kesenangan itu terpancar dari dalam. Menatapnya, dia tidak bisa lebih menyembunyikan kebahagiaannya. Yah, aku jahat, jadi kamu akan ingat untuk membuatku tetap terkendali sedikit lebih baik mulai sekarang. Suara rendah serak dengan nafas yang agak panas di hidung. Evelyn tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tiba-tiba dia tersipu.
Dia menundukkan kepalanya sedikit, menyebabkan wajah mereka terlalu berdekatan. Begitu dekat sehingga seolah-olah dia bisa mencium bibir tipisnya segera setelah dia mengangkat kepalanya. Evelyn sedikit tidak nyaman karena seluruh tubuhnya melingkari lengan pria itu, menyebabkan dia dikelilingi oleh aroma segar pancuran pria itu. Seperti angin sepoi-sepoi yang tipis dan sejuk, angin itu membungkusnya di semua sisi, membuatnya tidak mungkin untuk bernapas. Kamu tidak. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mendorong dadanya. Penjahit Feng tertawa, aku tidak melakukan apa-apa, kaulah yang mendaratkannya. Evelyn menatap dengan kaget, katakan lagi, siapa yang jatuh sendiri? Baru setelah itu penjahit Feng kehilangan senyumnya dan harus mengakui, oke, aku sengaja menarikmu ke sini, Yao Yao, apakah kita dianggap pasangan yang tepat sekarang? Evelyn terkejut, tidak yakin kapan percakapan beralih ke ini. Penjahit Feng melihatnya kaget dan mendesah. Mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepalanya, dia menghela nafas ringan, saya mengerti bahwa saya telah melakukan terlalu banyak hal buruk kepada Anda sebelumnya, dan meskipun Anda telah memaafkan saya terakhir kali, Anda hanya dipaksa oleh keadaan dan perasaan pada saat itu, dan Anda masih harus menyalahkan saya di hati Anda. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan keraguan dalam pikiran Anda bahwa Anda adalah satu-satunya di dunia yang membuat saya tidak berdaya dan tidak berdaya. Yoyo, aku sudah merasakan begitu banyak frustrasi padamu yang seharusnya tidak dimiliki pria, sehingga aku bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertanya lagi. Tetapi saya tahu bahwa jika saya tidak bertanya, saya hanya takut hati Anda masih akan menjadi penghalang bagi saya, dan kita tidak akan pernah memiliki hari ketika kita benar-benar selaras dan benar-benar bersama. Jadi, sekarang aku akan bertanya lagi padamu, Yao Yao, maukah kamu tinggal bersamaku? Petik 2. Evelyn duduk di sana tercengang, menatapnya, seluruh tubuhnya kehilangan reaksi. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa penjahit Feng sangat memperhatikan sejauh itu. Bahkan pikiran batinnya yang sebenarnya dapat ditebak dengan sangat akurat. Ya, meski terakhir kali dia berjanji untuk tinggal bersamanya sebentar. Tapi kenyataannya masih ada banyak keraguan di dalamnya. Dia tidak berani, juga tidak ingin benar-benar mengambil langkah terakhir itu, meskipun hatinya sudah jatuh cinta dengan pria ini, dan meskipun dia tahu bahwa jika dia tidak tinggal bersamanya, dia tidak akan pernah bisa untuk mencintai pria lain dalam hidupnya. Bab 617. Tapi bagaimana dia bisa lega? Dia telah melalui begitu banyak penderitaan, sejarah keluarganya, masa lalunya, semuanya begitu jelas di hadapannya. Tidak ada perlindungan di depan dunia. Jika dia benar-benar memberikan hatinya tanpa pamrih, apakah dia benar-benar akan mendapatkan balasan dan cinta yang pantas dia dapatkan? Penjahit Feng melihat keraguan-raguan di bawah matanya, matanya menjadi gelap, dan terulur, ujung jarinya dengan lembut membelai matanya. Jangan lihat aku seperti itu, Yoyo, itu akan menghancurkan hatiku. Dalam kesunyian malam, suaranya begitu parau, dengan desahan merdu tak berdaya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara seperti itu dari mulutnya. Dia selalu ceroboh dan bersemangat, tapi sekarang, seperti seorang musafir dalam perjalanan jauh, dia memeluknya dan menghela nafas kesedihan. Entah kenapa, mata Evelyn sedikit sakit. Dia berjuang sedikit, tetapi bagus bahwa penjahit Feng tidak terus memeluknya, jadi dia berhasil berdiri. Evelyn mundur selangkah dan berdiri diam, tidak berani menatapnya, hanya menunduk dan berhasil tersenyum. Mengapa kamu membicarakan hal ini di tengah malam? Aku lelah, mari kita bicarakan besok jika ada yang ingin kamu katakan. Setelah itu, dia berbalik dan mencoba pergi. Alis penjahit Feng berkerut ketika dia melihat ini dan tanpa sadar mencoba membuka mulutnya. Namun, saya tidak tahu apa yang terlintas dalam pikiran, tetapi saya tiba-tiba menelannya lagi. Dia hanya berdiri, menatapnya, dan berkata, sudah terlambat untuk tinggal di sini malam ini, tetapi jika kamu ingin kembali, aku akan mengantarmu sendiri besok. Langkah kaki Evelyn berhenti, dan setelah memikirkannya, dia masih tidak menolak dan setuju. Pada malam hari, Evelyn tinggal di kamar tamu lantai atas. Dia selesai mandi dan berbaring di tempat tidurnya, memandang keluar jendela ke bintang-bintang, sangat terganggu. Bertahun-tahun yang lalu, suara melengking itu terdengar di telingaku sekali lagi. Dia tidak tahu apakah dia terlalu picik atau terlalu berhati-hati dalam perilakunya saat ini. Tapi dia benar-benar terlalu lelah untuk menghadapi dan menjalani semua cinta yang memilukan itu lagi. Dia tahu bahwa penjahit Feng adalah orang yang tampak sinis di permukaan. Namun pada kenyataannya, ini lebih banyak tentang kesalehan berbakti. Jika Anda setuju dengannya, bukankah itu akan membuatnya sengsara pada hari di masa depan ketika dia perlu membuat pilihan? Dan, dia sebenarnya tidak benar-benar memiliki kepercayaan diri yang akan membuatnya terus memilih dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak berpikir seperti itu. Dia tahu bahwa dia harus percaya padanya. Tapi dia sangat ketakutan.
Dia tidak berani bertaruh, akunya, dia pengecut. Hanya berani bersembunyi di tempat yang membuatku merasa aman, tidak ingin melangkah keluar. Bahkan jika, akan menyedihkan berada di sini, bahkan jika dia akan sedih jika dia meninggalkannya suatu hari nanti. Tapi harga diri yang keras kepala itu, sama padatnya dengan tanaman merambat yang tumbuh di hatinya sejak kecil, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Dia tidak tahu persis bagaimana dia bisa tidur malam itu. Yang saya ingat adalah dia bermimpi malam itu. Dalam mimpiku, tidak ada lagi hari-hari kelam di masa kecilku. Dia bermimpi bahwa ayahnya tiba-tiba hidup kembali. Mereka adalah keluarga yang terdiri dari 3 orang, hidup bahagia bersama, dan ayah masih menjadi wakil yang paling cakap di bawah tangan Tuan Feng pada awalnya. Mum duduk dengan cekatan di jendela, mengikatkan busur untuknya. Dia, di sisi lain, bukan lagi anak-anak seperti dia beberapa tahun. Sebaliknya, mereka telah tumbuh dan menjadi keluarga dengan 3 orang, seolah-olah mereka adalah salah satu keluarga paling biasa dan normal di dunia, penuh dengan sinar matahari dan kebahagiaan. Evelyn sedang bermimpi, dan ketika dia bangun lagi, dia menemukan bahwa bantalnya basah oleh air mata. Ada sinar matahari masuk melalui jendela, dan dialah yang lupa menutup tirai tadi malam. Kabar baiknya adalah matahari musim dingin tidak terlalu keras, tetapi membawa kehangatan yang sudah lama dinantikan. Dia berpikir, itu bagus. Ada matahari kemarin, dan ada hari ini. Apakah ini pertanda bahwa setelah malapetaka berakhir, dunia baik-baik saja? Saat memikirkan itu, dia sedikit melengkungkan bibirnya dan mengangkat tangannya untuk menggosok matanya. Saya hendak bangun, tetapi tiba-tiba saya mendengar suara cangkir pecah dari bawah. Dia tercengang, tanpa sadar berpikir bahwa penjahit Feng yang bangun di pagi hari dan secara tidak sengaja merusak sesuatu. Tanpa diduga, pada detik berikutnya, saya mendengar ucapan sarkastik yang kejam. Yo, kupikir Yi kecil berlari keluar setiap hari tanpa sampai di rumah selama ini karena wanita mana yang dia cintai, tapi itu sedikit rubah betina. Wajahnya tiba-tiba memutih. Suara itu adalah suara yang dia ingat sepanjang hidupnya, dan tidak akan pernah dia lupakan. Ini ibu penjahit Feng, Lone Ying. Dia berguling dan turun dari tempat tidur, bergegas keluar. Dan sekarang, di lantai bawah di ruang tamu, Lone Ying duduk di sofa, menatap dengan semangat ke-4 orang yang berdiri di sekelilingnya. 2 dari mereka adalah pengawal yang telah diperintahkan oleh Tyler Feng kepada Leng Mei untuk ditugaskan padanya sebelumnya, dan 1 yang tidak dia kenal, seorang gadis yang tidak terlihat terlalu tua, dan 1 lagi adalah Emotion. Dan penjahit Feng tidak ada di sini. Wajah Evelyn menjadi pucat dan dengan cepat menuruni tangga. Apa dia sudah bangun? Sepertinya aku harus naik dan menanyakannya sendiri. Begitu suara Lone Ying jatuh, dia tiba-tiba mendengar suara wanita yang jelas di sampingnya. Tidak, aku sudah bangun. Ketika saya berbalik, saya melihat Evelyn berjalan. Ketika emosi melihatnya, itu seperti melihat penyelamat yang hebat, dan beberapa langkah bergegas ke arahnya. Menurunkan suaranya, Sister Evelyn, dia. Evelyn mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk punggung tangannya, menunjukkan bahwa dia belum mengatakan apa-apa, dia mengerti semuanya. Emosi memberinya tatapan simpatik. Meskipun Emotion tidak terlalu menyukai Evelyn dan Tyler Feng bersama sebelumnya, dia juga merasa bahwa Evelyn dan Tyler Feng cukup baik bersama setelah mengalami insiden penculikan Hesi ini. Meskipun penjahit Feng tampak pemarah dan teduh, setidaknya dia setia pada Evelyn. Tanpa diduga, pendapat itu baru saja berubah, dan pagi ini ketika dia datang untuk menjemput Evelyn kembali ke lokasi syuting dengan barang-barangnya, dia tiba-tiba bertemu wanita tua ini di sini. Ya, di mata Little Emotion, Lone Ying yang kejam dan sarkastik adalah wanita tua. Saat itu masih pagi, dan tidak ada yang tersinggung, jadi dia berlari untuk marah tanpa alasan yang jelas. Ini seperti masa lalu, ibu mertua jahat yang mempermalukan menantu perempuannya. Memikirkan hal ini, tatapan emosi ke arah Evelyn lagi tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih simpatik. Ya Tuhan, Sister Evelyn sungguh menyedihkan. Sulit untuk menemukan seseorang yang Anda sukai, dan Anda akan berhasil, jadi bagaimana jika ibu orang lain tidak menyetujuinya? Namun, Evelyn tidak banyak berpikir saat ini. Dia pernah khawatir sebelumnya ketika Lone Warbler tidak muncul. Tetapi sekarang setelah dia ada di sana, untuk beberapa alasan, saya benar-benar merasakan kelegaan di hati saya sendiri. Mungkin ini tentang tidak takut memiliki musuh, hanya saja musuh masih dalam bayang-bayang dan akan melompat keluar dan menggigit Anda di beberapa titik. Bab 618. Dia menatap Lone Ying dan dengan dingin berkata, Bibi Feng, lama tidak bertemu. Sebelum datang ke sini, Lone Ying hanya mendengar bahwa Tyler Feng menjaga seorang gundik di luar, seorang penulis drama. Dia selalu meremehkan wanita di industri hiburan, dan siapa yang tidak tahu bahwa tidak ada wanita yang bersih di sekitar sini. Dia tidak akan mengatakan apa-apa jika putranya bermain-main.
Tetapi ketika saya bangun pagi ini, saya mendengar bahwa Feng penjahit sebenarnya adalah real deal. Mereka tidak hanya berusaha keras untuknya, tetapi mereka juga membelikannya sebuah villa, dan saya diberitahu bahwa mereka memiliki rencana besar untuk mempertahankannya dan melanjutkan hidup. Penyanyi tunggal berhenti sejenak. Dia sadar akan krisis itu, dan putra keduanya ini selalu punya pikiran sendiri. Jika dia tidak bisa mengatur hal lain, dia tidak bisa peduli, tapi dia harus menjadi orang yang membuat keputusan tentang pernikahan. Berpikir begitu, dia bergegas. Kupikir yang dibesarkan di sini akan menjadi barang macam apa, tapi sebenarnya itu dia. Lone Ying secara alami mengenal Evelyn. Bagaimanapun, wakil Kang telah tinggal di keluarga Feng selama lebih dari 10 tahun, dan Evelyn telah tumbuh menjadi hampir 10 tahun sebelum meninggalkan Kyoto. Dia kemudian menjadi terkenal di industri hiburan, dan sementara Lone Warbler mengenalinya, dia tidak berpikir dia sehebat itu. Bagaimanapun, dia telah membenci keluarga ini ketika wakil Kang masih ada, dan sekarang wakil Kang sudah pergi, jadi bagaimana jika dia adalah aktris papan atas di industri hiburan? Seorang penulis drama adalah seorang penulis drama, dan ada banyak penulis drama di dunia yang ingin menikah dengan keluarga kaya. Namun saya tidak melihat banyak orang yang benar-benar bahagia. Ketika dia memikirkan hal ini, tatapan Lone Ying ke Evelyn lagi-lagi sedikit meremehkan. Dia menyeringai, "Jadi itu kamu, kenapa kamu tidak berkata begitu? Jika aku tahu itu kamu, aku tidak akan terburu-buru datang ke sini hari ini." Evelyn tersenyum tipis dan menatap Lone Ying, tidak melihat warna apapun di matanya. "Bibi Feng sedang terburu-buru untuk datang, aku ingin tahu tentang apa ini." Udara tawa Lone Ying tiba-tiba menjadi lembut dan menghampirinya, memegangi tangannya. Apa lagi itu karena, hanya orang-orang di luar yang membicarakan omong kosong tentang bagaimana Yi kecil menjaga wanita di luar yang tidak bersih. Kamu juga tahu kalau kakakmu Yi, suka sekali terlibat di dunia luar, aku sebagai seorang ibu juga pernah mengkhawatirkan dia. Tidak, begitu saya mendengar bahwa saya terburu-buru di pagi hari, berpikir bahwa apapun yang terjadi, jangan biarkan gadis lain menderita, lagi pula, saudara laki-laki Yat Anda terbiasa bermain di luar. Tidak apa-apa jika Anda bertemu dengan wanita berdebu seperti itu, tetapi jika dia benar-benar gadis yang baik, bukankah itu akan menunda seseorang? Petik 2. Beberapa orang di sekitar mereka mendengarkan dan saling memandang. Raut wajahnya menjadi agak aneh. Hanya Evelyn, dari awal sampai akhir, yang bertahan. Karena dia tahu Lone Ying belum memainkan ini, apa terburu-buru? Benar saja, saya mendengar Lone Ying tersenyum dan melanjutkan, "Akibatnya, saya tidak berharap untuk datang dan melihat bahwa orang di sini sebenarnya adalah Anda, apakah Anda terkejut?" Evelyn tersenyum tipis, tidak bergerak untuk melepaskan tangannya yang dipegang oleh Ying yang sendirian. "Apa kecelakaan Bibi Feng? Aku wanita yang dijaga penjahit Feng. Atau apakah aku benar-benar harus dirawat oleh seorang pria?" Suaranya mengalir, dengan ekor yang mengejek ringan. Wajah Lone Ying sedikit berubah, tapi dia dengan cepat menyesuaikan diri. Lagi pula, dia telah berada di lingkaran bangsawan selama sebagian besar hidupnya, jadi bagaimana dia bisa tersedak pada satu atau dua kalimat ini? Benar saja, saya mendengar dia tertawa dan berkata, "Evelyn, bagaimana kamu bisa sangat merindukan bibimu? Apakah saya orang yang seperti itu? Jangan bicara tentang hubungan ayahmu dengan keluarga kita, anggap saja kamu juga anak yang aku tonton, meskipun kemudian kamu dan ibumu meninggalkan Kyoto lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi cinta ini, aku tidak pernah melupakannya." Petik 2. Dia berkata, lalu mendesah pelan. "Kamu bahkan tidak tahu, selama bertahun-tahun ini, aku sangat mengkhawatirkan kakakmu Yat, kamu dan dia sangat dekat ketika kamu masih kecil, hampir seperti kakak dan adik, kamu harus memahami amarahnya, kan?" Ungkapan, "kakak dan adik," mengejutkan semua orang yang hadir sejenak. Wajah Evelyn juga sedikit berubah, melihat ke arah Lone Ying dan dengan dingin berkata, "Bibi Feng bercanda, bagaimana aku bisa menjadi kakak beradik dengan Feng Ershao?" Niat aslinya bukanlah untuk mengakui hubungan antara dirinya dan apa yang disebut saudara laki-laki dan perempuan penjahit Feng. Tapi tanpa diduga, Lone Ying mendengarnya dan tertawa. "Kenapa kamu begitu rendah hati, nak? Awalnya aku hanya mengatakan itu dengan santai, tapi kamu mengatakan itu untuk membuatnya tampak seperti keluarga kita begitu kuat." Kata, tiba-tiba dari tas, mengeluarkan gelang. "Tapi sekarang setelah kamu mengatakan itu, ngomong-ngomong, aku menghargai ayahmu saat itu, sekarang setelah dia pergi, maka bibi secara alami akan merawatmu dengan baik atas namanya, di masa depan kamu tidak begitu di luar hubungan, kamu dan Xiao Yi tumbuh bersama, meskipun aku menerima kamu sebagai putri baptis, itu tidak terlalu berlebihan, di masa depan ketika kamu melihatku, kamu tidak lagi memanggil bibi, panggil ibu baptisnya." Petik 2. Wajah Evelyn berubah. Tanpa sadar, saya ingin menarik tangan saya. Namun, tangan itu digenggam erat oleh Lone Ying.
Dia tertawa dan memakai gelang itu sedikit demi sedikit, sambil tertawa, aku, selalu ingin punya anak perempuan, tapi perut ini tidak berkelahi, punya satu anak laki-laki, punya dua tetap laki-laki. Sekarang bagus, aku akhirnya punya anak perempuan, mulai sekarang kamu dan Xiao Yi akan menjadi kakak dan adik yang sebenarnya. Jika ada yang mengganggumu, katakan saja pada Ibu Baptis. Ibu Baptis akan membantumu membersihkannya. Gelang ini, aku selalu memakainya. Pikirkan saja itu sebagai hadiah pertemuan. Petik 2. Evelyn gemetar karena marah dan wajahnya pucat pasi. Langkah Lone Ying ini sangat indah. Tidak lebih dari itu dalam hal membunuh orang. Kakak laki-laki dan perempuan apa? Tapi itu hanya 1000 cara untuk mencoba menghapus hubungannya dengan penjahit Feng. Bayangkan jika dia benar-benar menerima apa yang disebut status putri baptis hari ini, apa yang akan dia katakan di masa depan jika dia benar-benar bersama penjahit Feng. Saudara S*X, Evelyn tidak pernah menyangka bahwa pikiran Lone Ying bisa begitu jahat. Melihat gelang itu telah dimasukkan, Lone Ying melepaskan tangannya dan tersenyum puas. Lihat, sudah kubilang gelang ini terlihat bagus untukmu, dan memang benar, Evelyn, panggil aku Ibu Baptis. Faktanya, Lone Ying melakukannya, dan itu adalah hal yang layak untuk dilakukan. Itu mungkin berarti bahwa jika dia bijaksana, bahkan jika dia bukan benar-benar putri baptisnya, setidaknya dia tidak tercabik-cabik. Kami berdua tahu dan mengerti bahwa Anda tidak layak untuk keluarga Feng, dan saya tidak berniat mempersulit Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda mundur dan tidak mengganggu penjahit Feng di masa mendatang. Saya juga tidak di luar sana untuk membuat Anda kehilangan martabat Anda dan akhirnya membuat keributan di depan semua orang. Evelyn pasti tahu apa yang dipikirkan Lone Ying. Bab 619. Dan itulah mengapa dia tidak akan lolos begitu saja. Saya tidak tahu dari mana keberanian itu berasal, tetapi dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan melepas gelang yang sudah dia kenakan. Kemudian, di depan tatapan kaget Lone Ying, dia mengembalikan gelang itu padanya. Saya menghargai niat baik Nyonya Feng, tapi sayangnya status Evelyn rendah hati dan dia tidak layak menjadi putri baptis Anda, jadi tolong ambil gelang ini kembali. Lone Ying terkejut sesaat, bukan hanya dia, yang lain juga tercengang. Padahal mereka semua marah pada mata anjing Lone Warbler. Tapi harus saya akui, keluarga Feng yang lain adalah raksasa teratas, tempat di mana wanita yang tak terhitung jumlahnya akan memeras otak mereka untuk masuk. Jika Evelyn menerima gelang itu sekarang, bahkan jika dia tidak bisa bersama penjahit Feng, setidaknya dia akan mendapatkan reputasi sebagai putri baptis Nyonya Feng. Bahkan jika putri baptis ini tidak memiliki manfaat nyata, dia masih bisa menghalangi banyak orang jika dia dianggap menggertak di masa depan. Selain itu, identitas ini diucapkan oleh Lone Ying sendiri, dan saya yakin dia tidak akan bisa mengatakan apa-apa di masa depan. Tapi dia bilang tidak, ini setara dengan, dia telah memukul Lone Ying langsung di wajah. Di masa depan, jika dia dan penjahit Feng dapat terus bersama dengan baik sepanjang waktu, itu baik-baik saja. Jika mereka tidak bisa, maka Lone Ying pasti akan membuatnya mustahil untuk berhasil di industri hiburan. Memikirkan hal ini, semua orang kemudian menatap Evelyn dengan sedikit simpati. Evelyn, bagaimanapun, dingin dan tak kenal takut sepanjang waktu. Lone Ying sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Evelyn benar-benar akan melakukan itu. Dia sangat marah sehingga dadanya terus naik dan turun, menunjuk ke arah Evelyn, dan mengertakkan gigi. Bagus, sangat bagus. Evelyn, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu merayu anakku, dia benar-benar akan menikahimu? Evelyn tidak mengatakan apapun. Lone Ying mencibir, aku memberitahumu, tanpa izinku, bahkan jika dia lebih menyukaimu, kamu tidak akan bisa memasuki gerbang keluarga Feng. Siapa bilang dia akan masuk ke keluarga feodal semuanya? Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Semua orang terkejut, dan kemudian, warna ceria muncul di wajah mereka. Penjahit Feng kembali. Benar saja, di sanalah ambang pintu, di mana penjahit Feng masuk dengan wajah dingin, mengenakan setelan hitam melawan cahaya. Evelyn juga mengalami kesurupan. Pria ini, bukankah dia keluar? Saya belum melihatnya di rumah sejak dini hari, jadi mengapa dia kembali sekarang? Setelah hanya melihat wajah penjahit Feng dengan amarah yang berat, dia datang dan menghentikan Evelyn di belakangnya. Kemudian, dengan wajah dingin, dia melihat ke arah Lone Ying dan berkata dengan suara dingin, Bu, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku mengatakan ini adalah tempatku dan kamu tidak diizinkan untuk datang ke sini tanpa seizinku? Petik 2. Lone Ying terkejut dan menatap putranya, dan tiba-tiba dia menertawakan kata-katanya. Feng, penjahit, aku ibumu. Bagian mana dari dirimu yang tidak bisa aku datangi? Apakah kamu mencoba membuatku kesal dengan mengatakan itu sekarang? Alis penjahit Feng berkerut sedikit dan menatap dinginnya matanya. Dingin hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Lelucon apa?
Pertengkaran ibu bos dan bos, mereka udang dan kepiting sebaiknya tidak mengikuti partisipasi buta. Jangan sampai momok membuat dunia terbakar. Penjahit Feng rupanya memahami hal ini juga, dan melambaikan tangannya, menyuruh mereka mundur. Kemudian, sebelum menggosok alisnya sedikit dan mendesah, "Bu, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak peduli apa maksudmu. Jika sebelumnya, Lone Ying hanya ingin membuat Evelyn kabur demi uangnya. Nah setelah baru saja dipukuli wajahnya oleh Evelyn dan sekarang dijatuhkan oleh putranya sendiri. Dia benar-benar bersemangat. Dia menunjuk ke arah Evelyn dan berkata dengan marah, "Jelaskan padaku sekarang, apa hubungan antara kamu dan wanita ini?" Penjahit Feng kembali menatap Evelyn, matanya semakin gelap. Evelyn menarik sudutnya sedikit, menandakan dia untuk berhenti berbicara. Tanpa diduga, penjahit Feng memegang tangannya secara langsung dan halus. Dia berbalik, menatap Lone Ying, dan berkata dengan serius, "Bu, dia wanita yang kucintai, dan aku akan menikahinya." Lone Ying terkejut, berdiri di sana, menatapnya dengan tidak percaya. Apa yang baru saja kamu katakan?" Penjahit Feng mengulangi lagi, "Saya berkata, saya mencintainya, saya ingin menikahinya. Ini bukan meminta pendapat Anda, tetapi memberitahu Anda bahwa saya akan menikahinya apakah Anda setuju atau tidak, suka atau tidak, dan jika kalian tidak akan setuju, maka mulai sekarang kita akan pindah dan hidup bersama, dan kami juga berharap agar kalian dapat menjaga agar air sumur kalian tetap di luar sungai, dan kami tidak akan mengganggu ketenangan dan ketenangan kalian." Petik 2. Lone Ying jadi gila, dia tidak pernah menyangka bahwa penjahit Feng akan mengatakan hal-hal yang begitu berbahaya padanya. "Apa yang Anda maksud dengan tidak mengganggu kedamaian dan ketenangannya, dan apa yang Anda maksud dengan pindah? Apakah dia mencoba memutuskan hubungan dengan keluarga?" Dia gemetar karena marah dan menunjuk penjahit Feng, berkata, kamu gila. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Untuk wanita seperti itu, kamu mengatakan hal-hal seperti itu kepada ibumu." Hati Evelyn benar-benar bergetar. Berkat dia tadi malam, dia masih bertanya-tanya apakah penjahit Feng akan menyerah padanya jika dia benar-benar keluar untuk menghentikan Lone Ying suatu hari nanti. Namun, sekarang, penjahit Feng memberitahunya dengan tindakannya sendiri. Dia tidak akan. Dia hanya akan selalu berdiri bersamanya, dengan teguh melindunginya. Mata Evelyn memanas. Untuk pertama kalinya, keberanian lahir dari lubuk hatiku yang terdalam untuk menghadapi apa yang belum pernah berani aku hadapi sebelumnya. "Bibi," dia tiba-tiba angkat bicara dan memandang si pengicau sendirian, nadanya lembut dan tegas. "Saya minta maaf atas kekasaran saya kepada Anda sekarang. Tetapi penjahit Feng dan saya benar-benar jatuh cinta, dan saya tidak serakah atas kekuatan dan kekayaan keluarga Feng. Jika Anda tidak mempercayai saya, di masa depan saya bisa berjanji bahwa meskipun saya menikahi penjahit Feng, saya tidak akan pernah mengumumkannya kepada publik, dan saya tidak akan pernah menggunakan kekuatan keluarga Feng untuk keuntungan saya sendiri. Saya dapat bersumpah bahwa jika saya melanggar sumpah ini, saya tidak akan mati dengan baik." Petik 2. Begitu kata-katanya jatuh, alis penjahit Feng melonjak dan dia berbalik untuk menutupi mulutnya. Berteriak tajam, "Apa yang kamu bicarakan?" Tapi Evelyn tertawa. Dia memandang wajah penjahit Feng yang cemas dan kurus, dan untuk pertama kalinya dia benar-benar merasa bahwa dia sangat mencintainya. Bagian tertentu dari hati tersentuh dengan lembut. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menurunkan tangannya, lalu memegangnya erat-erat. Merasakan perubahan suasana hati wanita itu, mata penjahit Feng semakin dalam, lalu tanpa ragu-ragu, dia membalas tangannya. Pegang dengan kuat. Rangkaian aksi kecil mereka ini tentu saja tidak luput dari pandangan Lone Warbler. Wajah itu bahkan lebih jelek untuk sesaat. Evelyn melanjutkan, "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, dan aku sudah berjanji padamu, aku hanya berharap kamu akan memberi kami kesempatan untuk membuktikan kepadamu bahwa aku benar-benar tidak seburuk itu." Penjahit hati Feng tersentuh. Dia benar-benar mengenal kepribadian Evelyn dengan sangat baik. Bab 620. Harga dirinya sangat tinggi. Begitu berat sehingga dia tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Bahkan dalam situasi yang paling sulit, itu adalah stamina yang lebih suka mengertakkan gigi daripada tunduk kepada siapapun. Tapi sekarang, demi dia, untuk bersamanya, dia rela mengesampingkan harga dirinya dan harga dirinya untuk mengatakan hal seperti itu kepada pengicau yang sendirian. Hatinya tergerak, dan meskipun dia tersentuh, penyanyi kesepian itu sangat marah. Dia menunjuk kedua pria itu, gemetar karena marah, dan berkata, apakah kamu bersekongkol dengan saya?" Penjahit Feng mengerutkan kening. "Bu, kami tidak serius dengan apa yang kamu katakan, kamu adalah orang yang terus mencoba menghentikan kami," kataku, dan berbisik lagi. "Dan masyarakat macam apa ini, kamu tidak puas dengan ini dan itu, apakah kamu benar-benar mengharapkan perjodohan?
Kamu, melihat Lone Warbler begitu marah hingga hampir pingsan, penjahit Feng cepat-cepat melihatnya, dan bahkan maju untuk membantunya. Hanya menyentuhnya, dia mendorongnya menjauh. Kamu menjauh dariku. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir, dan sekarang dalam proses mengembangkan produk baru untuk 2 tahun ke depan. Kita lihat, petik 2. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan marah. Bagaimanapun juga, penjahit Feng masih takut dia sangat marah dan sulit keluar sendirian. Rendah hati kepada Evelyn, dia berkata, aku akan keluar untuk melihat. Evelyn menganggukkan kepalanya, dan baru kemudian dia segera mengejarnya. Di luar villa, Lone Ying mencoba masuk ke mobil begitu dia keluar. Tanpa diduga, pintu itu dihentikan oleh penjahit Feng selangkah lebih maju. Segera setelah itu, kelompok Leng Mei dengan takjub menyaksikan anak bungsu kedua mereka, yang biasanya menjadi anjing gantung tetapi selalu cukup bermartabat, memanjakan dirinya di depan Lone Ying. Feng Tyler, minggir, aku tidak akan membiarkanmu. Dia memeluk lengan Lone Ying dan mengguncangnya, Bu, jangan marah, Yao Yao dan aku sangat mencintai satu sama lain. Dia satu-satunya wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Jika aku tidak bisa menikahinya, saya mungkin harus bujangan selama sisa hidup saya. Anda tidak ingin putra Anda menjadi biksu, bukan? Petik 2. Lone Ying langsung marah padanya dan tertawa. Kamu, sebagai biksu, aku takut matahari akan terbit di barat dan kamu juga tidak akan bisa melihatnya. Saat kamu bersama Song dan Lin, bukankah kamu mengatakan mereka adalah wanita favoritmu? Kenapa aku tidak melihatmu menjadi biksu sekarang karena kamu tidak bersama? Petik 2. Penjahit Feng. Tidak jauh dari situ, beberapa orang di Lengmu tidak bisa menahan tawa. Penjahit Feng memelototi mereka dengan kejam, dan mereka sibuk berhenti tertawa. Tapi mulut yang tidak bisa membantu tetapi muncul dengan liar masih mengkhianati kebahagiaan batin mereka. Penjahit Feng juga tahu bahwa hal-hal konyol yang dia lakukan di masa lalu telah meninggalkan bayangan di hati ibunya. Tapi sebelumnya itu benar-benar cuek, hanya bermain-main, dan dia tidak mengambil inisiatif apakah para wanita itu sendiri untuk melompat ke atas. Dia tidak punya pacar saat itu. Siapa yang bisa menolak pria muda yang normal? Di sini, dia menghela nafas dengan frustrasi. Bu, kali ini aku serius. Tadi, di depan Yoyo, kamu mengatakan hal-hal yang terlalu serius, tidak hanya menyakiti hatinya, tapi juga menyakiti hatinya. Dari hatimu, dan sekarang aku secara resmi memohon padamu sekali lagi, jadi jangan marah dan beri kami kesempatan, oke? Petik 2. Lone Ying masih patah hati untuk putranya pada akhirnya. Dia berbalik untuk melihat dia dan menyeringai, baik, saya akan memberi Anda satu kesempatan, lalu bagaimana kalau Anda mendapatkan lisensi Anda besok dan Anda membersihkan rumah Anda? Penjahit Feng tertinggal. Lone Ying melanjutkan, saya tuangkan, jika Anda bukan lagi yang termuda kedua di keluarga Feng, dan Anda tidak lagi bekerja di Feng, dan Anda bahkan tidak dapat lagi menggunakan nama Feng di masa depan, akankah dia terus menginginkannya? Menikahi kamu. Penjahit Feng mengira ibunya biasanya terlihat cukup pintar. Kenapa kamu begitu keras kepala sekarang, tiba-tiba? Namun, kata-kata Lone Ying memberinya sedikit inspirasi. Dia langsung tersenyum saat otaknya mulai bergerak, apakah kamu serius? Lone Ying mengerutkan kening, apa yang benar atau salah? Penjahit Feng berkata, hanya saja, kamu bilang kamu akan membiarkan kami menikah selama aku mau membersihkan diri. Lone Ying sama sekali tidak percaya bahwa jika Tyler Feng bukan lagi tuan muda kedua dari keluarga Feng dan tidak lagi memiliki keluarga Feng sebagai pendukung, Evelyn Kang masih akan bersedia menikah dengannya. Jadi dia hanya menyeringai dan berkata, tentu saja, kamu akan mengerti betapa realistis wanita-wanita ini di dunia ini dan betapa baiknya ibumu untukmu. Penjahit Feng bahkan tidak punya waktu untuk mendengarkan sisa kata-katanya dan berkata langsung, oke, kalau begitu ini kesepakatan, mari buat kesepakatan, selama dia mau menikah dengan saya, Anda bahkan tidak diizinkan untuk ikut campur, dalam urusan kita mulai sekarang. Petik 2. Lone Ying tertegun, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia didorong oleh penjahit Feng ke arah mobil. Oke, kalau begitu kamu bisa pulang sekarang, aku akan membiarkan Leng Mian mengantarmu. Kan, saat Leng Mian mengantarmu, ingatlah untuk memintanya membawakan buku rekening untukku. Lone Ying terkejut dan tanpa sadar bertanya, untuk apa Anda membutuhkan buku rekening? Penjahit Feng memegang pintu mobil dan tersenyum, bukankah kamu mengatakan itu? Bagiku untuk melamarnya, apa gunanya menikah tanpa akun? Lone Ying tiba-tiba tertegun dan menjerit, kapan aku menyuruhmu pergi dan melamarnya? Penjahit Feng menarik sudut bibirnya sambil tersenyum. Bu, meski semua laki-laki di keluarga kita memiliki tulang besi, tapi selama ini, orang-orang di luar selalu berpikir bahwa kamu adalah pahlawan wanita, tidak kalah dari laki-laki. Sampai saat ini, kamu tidak akan mengatakan apa yang kamu inginkan, mengatakan tetapi tidak mengakuinya, kan? Petik 2.
Lone Ying bingung lagi, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia memang bersungguh-sungguh. Dia memikirkannya, dan sekali lagi memutuskan bahwa seorang wanita seperti Evelyn, seorang wanita di industri hiburan yang telah terbiasa menyambut yang tinggi dan menginjak yang rendah, tidak akan pernah setuju untuk menikahi penjahit Feng, yang tidak akan rugi apa-apa. Jadi, dia hanya menatapnya dengan dingin. Baik, berikan kepadamu, tapi jangan menyesal. Ketika waktunya tiba, bahkan jika kamu kembali untuk memohon padaku, aku tidak akan membantumu. Penjahit Feng sama sekali tidak peduli dengan lambaian tangannya. Oke, setuju. Baru kemudian Ying pergi. Hanya setelah dia melihat mobil pergi, penjahit Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, berbalik untuk kembali ke rumah. Di ruang tamu, Evelyn masih duduk di sana. Sanggahan terhadap pengicau yang sendirian barusan sangat menyakitkan. Tapi sekarang sampai dia pergi, hanya di hatiku aku merasa sedikit menyesal dan seharusnya tidak datang. Dia sangat impulsif. Meskipun saya benar-benar tidak menyukai keangkuhan Lone Ying di hati saya seharusnya menahan lebih banyak bahkan jika itu karena cinta Tyler Feng padanya. Sekarang hal itu membuat mereka menjadi ibu dan anak, dan itu benar-benar membuatnya merasa sangat bersalah karena telah jatuh cinta pada dirinya sendiri.